Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuroniah, NIM 11940101060 dari kelas BKI 5D akan menjelaskan tentang kegiatan pelatihan teknik dan pendekatan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, kegiatan pelatihan ini diadakan berdasarkan banyaknya fenomena siswa yang takut kepada guru BK di sekolah. Padahal jika diketahui pengertian, tugas, dan fungsi kerja guru BK bukan seperti yang mereka kira. Nah, hal ini mungkin salah satu penyebab bahwa peran kerja seorang guru BK belum maksimal. Para guru BK belum mengetahui sepenuhnya apa tugas mereka di sekolah. Oleh karena itu, pelatihan ini begitu penting agar dapat mengubah pandangan negatif siswa tentang guru BK, serta menciptakan guru BK yang berkualitas, terampil, dan kreatif. Tidak hanya siswa yang beranggapan bahwa guru BK hanya mengurus anak-anak yang nakal saja, bahkan kepala sekolahnya pun memandang bahwa guru BK hanya untuk menyelesaikan masalah anak-anak yang melanggar aturan saja. Untuk menghindari itu, maka guru atau para pendidik harus bisa memahami pengertian BK dengan pandangan seluruh dunia. Nah, lalu apa sih bimbingan konseling itu? Bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli dalam rangka membantu konseli untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya atau untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Di sini artinya guru BK berperan sebagai konselor yang akan membantu siswa-siswinya dengan sukarela agar mereka dapat berkembang dengan potensi yang dimilikinya ataupun agar bisa menyelesaikan permasalahan akademis atau non-akademis. Sehingga melalui pelatihan dasar teknik dan pendekatan konseling di sekolah ini diharapkan dapat menjadi jembatan para pendidik untuk memaksimalkan tugasnya. Guru BK harus bisa menguasai semua teknik konseling agar proses konseling bisa mencapai tujuan, yakni untuk menyelesaikan permasalahan klien. Nah, dalam pelatihan ini akan ada berbagai macam materi yang akan menjembatani para guru BK untuk menjadi guru BK yang berkualitas, terampil, dan kreatif. Nah, sehingga nama kegiatan dari pelatihan ini yaitu Pelatihan Teknik dan Pendekatan Konseling di Sekolah yang bertemakan melahirkan guru berkualitas, terampil, dan kreatif untuk cerahnya masa depan bangsa. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan dan pelatihan praktik konseling di sekolah, khususnya pada tingkat sekolah menengah atas, serta akan menghasilkan guru BK berkualitas, bisa bekerja dengan maksimal, dan bisa membantu siswa-siswi di sekolah dalam menjalankan perannya sebagai siswa. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah manfaat kegiatan. Yang pertama adalah untuk menambah wawasan teknik dan pendekatan konseling bagi guru sekolah BK di Kabupaten Garut. Yang kedua, untuk melatih keterampilan praktik konseling di sekolah melalui teknik dan pendekatan konseling. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa teknik dan pendekatan konseling itu penting bagi guru BK di sekolah. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga kerja guru BK di sekolah khususnya di Kabupaten Garut. Yang kelima adalah untuk membangun silaturahmi antar guru BK di Kabupaten Garut sehingga bisa berdiskusi dan bertukar pikiran dan pengalaman sehingga bisa memaksimalkan kinerja sebagai guru BK. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai dan bertempat di Gedung Mutiara Cipanas Garut. Selanjutnya metode pelatihan dalam training kali ini ada dua metode, yaitu yang pertama metode ceramah.
di mana suatu pembicaraan dilakukan oleh satu orang tanpa ada orang lain atau sedikit orang yang terlibat. Jadi hanya presentasi dari seorang narasumber kepada peserta tanpa adanya tanya jawab. Adapun untuk tanya jawab itu paling tidak setelah selesai presentasi dari narasumber. Selanjutnya yang kedua ada metode latihan dan praktik. Metode ini dilakukan pada saat materi praktik konseling, di mana peserta dilibatkan dalam melakukan praktik konseling, yaitu untuk memeriksa pengetahuan yang telah diberikan pada saat materi 1 tentang teknik dan pendekatan konseling. Kemudian susunan kepanitiaan dalam kegiatan ini, yang pertama Ketua Steering Committee atau SC, yaitu Siti Nuroniah. Yang kedua Ketua OC atau Organizing Committee, yaitu Isam Sofwan. Sekretaris Latifah, bendahara adalah Sarah Sahira. Kemudian seksi bidang acara diketuai oleh Seni Marianti. Kemudian seksi bidang kestari ada Dea Riana. Kemudian seksi bidang humas adalah Hasna Khairunisa. Kemudian seksi bidang konsumsi ada Lucy Agustin dan kawan-kawan, serta seksi bidang logistik yang diketuai oleh Yandi Ramadan. Adapun sasaran kegiatan ini adalah untuk seluruh guru BK atau BP di Kabupaten Garut tingkat sekolah menengah atas atau SMA atau sejajarnya. Kemudian materi kegiatan yang akan disampaikan, yang pertama teori teknik konseling, teori teknik pendekatan konseling, kemudian manual dan prosedur micro training, kemudian praktik profesional dan etika konseling di sekolah, dan yang terakhir adalah sharing session, pengalaman dalam menyelesaikan studi kasus. Nah, narasumber yang akan hadir dalam menyampaikan materi pada training kali ini adalah yang pertama ada Dr. Haji Aep Kusnawan MAG yang akan menyampaikan materi teori, teknik, dan pendekatan konseling. Yang kedua ada Dr. Haji Lili Satria MPD menyampaikan materi manual dan prosedur micro training. Kemudian ada Dr. Dudi Imanuddin Effendi MAG yang akan menyampaikan materi praktik profesional dan etika konseling di sekolah. Dan yang terakhir ada Bapak Dede Irawan SKOMI MSOS yang akan memandu materi tentang sharing session dalam menyelesaikan studi kasus. Nah, selanjutnya kita bisa lihat rencana anggaran biaya di tabel yang ada di samping saya, dan semuanya itu totalnya adalah 37.650.000. Itu mulai dari sewa tempat hingga biaya hiburan. Nah, kali ini adalah rundown acara. Yang pertama pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 dimulai pada pukul 9, yaitu check-in peserta. Kemudian dilanjutkan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan Ketua Pelaksana dan sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut oleh Dr. Andes Mahmud SPD MPD. Kemudian CV moderator dibacakan oleh MC, lalu diserahkan kepada moderator 1 yang akan membacakan CV pemateri, yaitu pemaparan materi 1 oleh Dr. Haji Aep Kusnawan MAG, yaitu tentang teori teknik dan pendekatan konseling. Kemudian doa dan penutup, lalu sesi foto bersama dan isoma, dan dilanjutkan pada pukul 4 sore, yaitu hiburan peserta hingga pukul 17.30, lalu dilanjutkan isoma dan pengajian, setelah itu peserta istirahat. Kemudian pada hari Minggu 31 Oktober 2021 dimulai pada pukul 8 pagi, check-in peserta dan pembukaan langsung pembacaan CV moderator dan
pembacaan CV pemateri, yaitu Dr. Dudi Imanuddin Effendi MAG, yang akan menyampaikan praktik profesional dan etika konseling di sekolah. Kemudian setelah penyampaian materi ada praktik konseling antar peserta, kemudian tanya jawab. Setelah itu isoma, kemudian dilanjutkan dengan sharing session oleh Bapak Dede Irawan Eskom IMSOS, dan doa penutup, dan yang terakhir adalah sesi foto bersama. Nah, demikian term of reference atau TOR ini dibuat agar menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dan diharapkan bisa digunakan dengan semestinya. Terima kasih. Dan saya Siti Nuronia, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.